Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan topik pembahasan mengenai salah satu penyakit autoimun pada tulang, yaitu rheumatoid arthritis. Adapun anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Ayu Afia Rizky, dan rekan saya Devita Nia Siregar, Fadila Zain Askia, Fadira Ralamanto, Hazizah Albi Rahmania, Puput Nurtriani, Siti Zahra Apriliani, Yudiana Ramdhani, dan Yuni Yunita. Baiklah, langsung saja ke topik pembahasan pertama, yaitu pengertian tulang dan rheumatoid arthritis. Tulang adalah jaringan ikat yang terdiri dari sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Tulang berfungsi sebagai kerangka tubuh yang kaku dan memberikan tempat perlekatan pada otot dan organ yang terdapat pada tubuh seseorang. Selanjutnya, rheumatoid arthritis adalah penyakit kronis yang menyebabkan nyeri, kekakuan, pembekakan, dan keterbatasan gerak serta fungsi dari banyak sendi. Pada rheumatoid arthritis, kekakuan terburuk paling sering terjadi di pagi hari. Hal ini dapat berlangsung 1-2 jam atau bahkan sepanjang hari. Kekakuan untuk waktu yang lama di pagi hari tersebut merupakan petunjuk bahwa seseorang mungkin memiliki rheumatoid arthritis. Lokasi rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis, atau disebut juga dengan RA, merupakan serangkaian sistem kekebalan tubuh pada sendi yang menyebabkan penumpukan cairan sinovial dan peradangan jaringan yang melapisi sendi, atau yang disebut juga dengan membran sinovial. Ini menyebabkan rasa sakit panas dan pembekakan pada sendi. Nah, gejala rheumatoid arthritis ini biasanya muncul pada sendi seperti jari-jari tangan, pergelangan tangan, pundak, siku, dan pergelangan kaki, yang mana sendi-sendi ini akan mengalami peradangan yang ditandai dengan kemerahan, bengkak, dan nyeri pada daerah yang sendi yang terkena. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai anatomi fisiologi lokasi rheumatoid arthritis. Untuk lokasi pertama yaitu ada di tulang. Nah, di mana tulang ini terdiri dari sel-sel yang berada pada bagian intraseluler. Dan tulang juga memiliki beberapa fungsi loh. Yang pertama yaitu untuk mendukung jaringan tubuh dan membentuk tubuh. Yang kedua untuk melindungi organ tubuh seperti jantung, otak, dan paru-paru. Dan juga untuk jaringan lunak lainnya. Yang ketiga yaitu untuk memberikan pergerakan seperti otot yang berhubungan dengan kontraksi dan pergerakan. Yang keempat untuk membuat sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang. Yang terakhir yaitu menyimpan garam-garam mineral seperti kalsium dan fosfor. Nah, untuk lokasi kedua itu ada di otot, yang dimana otot ini memiliki fungsi untuk kontraksi dan menghasilkan pergerakan di seluruh tubuh atau bagian tubuh. Dan otot juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada otot jantung, yang kedua ada otot polos, yang ketiga ada otot lurik atau rangka. Yang dimana yang pertama tadi yang kita bahas itu adalah otot jantung, yang dimana otot jantung itu hanya ada di jantung, dan juga dia bekerja secara tidak sadar, bekerja secara lambat dan tidak lelah. Yang kedua tadi sudah saya sebut itu adalah otot polos, yang dimana dia bekerja secara tidak sadar dan bekerja secara lambat dan cepat lelah juga. Yang terakhir otot lurik atau rangka, yang dimana dia bekerja secara sadar, bekerja secara cepat dan cepat. 3. Kartilago terdiri dari suatu serat-serat yang dilakukan pada gelatin yang kuat. Kartilago sangat kuat tapi fleksibel dan tidak bervaskular. 4. Ada ligmen, adalah suatu sekumpulan dari jaringan fibros yang tebal di mana merupakan akhir dari suatu otot dan berfungsi mengikat suatu tulang. 5. Ada tendon, adalah suatu perpanjangan dari pembungkus fibros yang membungkus setiap otot dan berkaitan dengan prisetium, jaringan penyambung yang membungkus dibatasi oleh membran sinovial memberikan lubrifikasi untuk memudahkan pergerakan tendon. 6. Ada fascia. Fascia adalah suatu permukaan jaringan yang menyambung longgar dan dapat langsung di bawah kulit, sehingga fascia sebagai pembungkus tebal jaringan penyambung yang membungkus fibrous yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. 7. Ada bursae, adalah suatu kantong kecil dari jaringan menyambung suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak, misalnya terjadi pada kulit. 8. Ada persedia, pergerakan tidak akan mungkin terjadi bila ketentuan dalam rangka tulang tidak ada. Selanjutnya yaitu patogenesis RA. Patogenesis terjadinya proses autoimun pada rheumatoid arthritis yang melalui reaksi imun kompleks dan reaksi imunitas seluler. Tidak jelas antigen apa sebagai pencetus awal, mungkin infeksi virus. Terjadi pembentukan faktor rheumatoid suatu antibodi terhadap antibodi abnormal sehingga terjadi reaksi imun kompleks atau autoimun. Proses autoimun dalam patogenesis RA masih belum tuntas diketahui dan teorinya masih berkembang
terus hingga saat ini. Dikatakan terjadi berbagai peran yang saling terkait, antara lain peran genetik, infeksi, autoantibodi, serta peran imunitas seluler, humoral, peran sitokin, dan berbagai mediator keradangan. Semua peran ini satu sama lain saling terkait dan pada akhirnya menyebabkan keradangan pada sinovium dan kerusakan sendi di sekitarnya atau mungkin organ lainnya. Sitokin merupakan lokal protein mediator yang dapat menyebabkan pertumbuhan diferensial dan aktivitas sel dalam proses keradangan. Patofisiologi rheumatoid arthritis. Proses keradangan karena proses autoimun pada rheumatoid arthritis ditunjukkan dari pemeriksaan laboratorium dengan adanya RF dan anti-CCP dalam darah. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun sistemik yang menyerang sendi. Sel B, sel T, dan sitokin proinflamasi berperan penting dalam patofisiologi rheumatoid arthritis. Hal ini terjadi karena hasil diferensiasi dari sel T merangsang pembentukan sitokin yang merangsang terjadinya sinovitis. Sinovitis adalah peradangan pada membran sinovial jaringan yang melapisi dan melindungi sendi. Sedangkan sel B berperan melalui pembentukan antibodi mengikat patogen kemudian menghancurkannya. Kerusakan sendi diawali dengan reaksi inflamasi dan pembentukan pembuluh darah baru pada membran sinovial. Kejadian tersebut menyebabkan terbentuknya panus, yaitu jaringan granulasi yang terdiri dari sel fibroblas yang berproliferasi mikrovaskular dan berbagai jenis sel radang. Panus tersebut dapat mendestruksi tulang melalui enzim yang dibentuk oleh sinoviosit dan kondrosit yang menyerang kartilago. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor pencetus rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh yang seharusnya menjaga tubuh justru berbalik menyerang tubuh. Kondisi ini dinamakan penyakit autoimun. Pada rheumatoid arthritis ini, sistem kekebalan menyerang sendi dan menyebabkan peradangan pada jaringan sendi tersebut. Jaringan sendi yang dimaksud yaitu meliputi lapisan penghasil minyak sendi sinovial, kemudian jaringan penghubung antar tulang ligamen, kemudian jaringan penghubung tulang dengan sendi, tendon, dan terakhir tulang rawan. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko rheumatoid arthritis, yaitu yang pertama, menjadi perokok aktif ataupun pasif, yang kedua yaitu terpapar debu tertentu, yang ketiga mengalami stres fisik atau emosional, yang keempat yaitu menderita infeksi bakteri ataupun virus, yang kelima yaitu mengalami cedera, misalnya seperti patah tulang ataupun dislokasi sendi. Rheumatoid arthritis ini sering ditemukan pada wanita, apalagi yang berusia 30-50 tahun. Penyakit ini juga sering ditemukan pada seseorang yang memiliki berat badan berlebih. Jika rheumatoid arthritis ini tidak ditangani secara baik, maka sendi akan kehilangan bentuk dan fungsinya secara bertahap. Untuk selanjutnya yaitu ada epidemiologi rheumatoid arthritis. Yang pertama secara global, rheumatoid ini mempengaruhi sekitar 0,5-1% dari populasi di seluruh dunia. Rheumatoid ini paling umum ditemukan di Eropa dan Amerika Utara. Studi di negara-negara industri menunjukkan kisaran insidensi tahunan 5 hingga 50 per 100.000 orang. Yang kedua, di Indonesia. Dari hasil survei epidemiologi di Malang, pada penduduk berusia di atas 40 tahun, didapatkan prevalensi RA 0,5% di daerah Kota Madia dan 0,6% di daerah kabupaten. Data epidemiologi di Indonesia tentang penyakit RA ini masih terbatas. Data terakhir yaitu dari Poliklinik Rheumatologi RSCM Jakarta menunjukkan jumlah kunjungan penderita RA selama Januari sampai Juni 2007 sebanyak 203 dari jumlah kunjungan sebanyak 1.346 pasien. Pada penelitian Surya Sayat al 2013 memaparkan bahwa RA adalah peringkat 3 teratas diagnosa medis utama para lansia yang berkunjung ke tempat pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis di salah satu wilayah pedesaan di Bali. Dari presentasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rheumatoid arthritis atau RA adalah gangguan autoimun kronik yang menyebabkan proses inflamasi pada sendi, terutama yang mengenai membran sinovial, dan umumnya ditandai dengan nyeri persendian, kaku sendi, penurunan mobilitas, dan keletihan. Hingga kini, penyebab rheumatoid arthritis atau RA tidak diketahui.
Tetapi beberapa hipotesa menunjukkan bahwa RA dipengaruhi oleh faktor-faktor mekanisme imun atau antigen antibodi seperti interaksi antara IgC dan faktor reumatoid, gangguan metabolisme, genetik, faktor lain seperti nutrisi, dan faktor lingkungan seperti pekerjaan dan psikososial.